Saya katakan hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Aduh Gus Wafi, antum orang Indonesia, dan pasti ketika mendidik bangsa Indonesia pasti antum menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Kalau antum nyerocos pakai bahasa Arab dan audiens anda itu orang-orang Jawa, orang-orang Sunda yang belum bisa berbahasa Arab, maka apa gunanya nasihat agama? Agama nasihat, teman-teman. Orang Arab pun, orang Mekah, Madinah, mereka ketika berdakwah ke Amerika menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris. Berdakwah ke India menerjemahkan Al-Quran ke bahasa India. Jadi apa salahnya dengan terjemahan? Asal terjemahannya benar. Kan di Indonesia ini terjemahannya ada yang benar, ada yang tidak. Ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diterjemahkan Allah bukan beristiwa di atas langit, tapi apa? Istaula. Jadi bahasa Arabnya saja dirubah sehingga apa? Merubah makna aslinya. Nahnu malikiyah. إيش مالكية؟ أنتم هل تعتقدون ما يعتقده الإمام مالك حينما دخل ذلك الرجل وسأله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ سأل الإمام مالك ماذا أجابه؟ هل قال له استولى؟ أي استولى على العرش والعياذ بالله أن الله غير مستولي قبل على العرش. هل قال له كما يقول الأشاعرة؟ بل قال له الاستواء معلوم في لغة العرب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع فأمر بطرده من المسجد. هذا هو الإمام مالك. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi perdiskusian antara Mas Heri Pras melawan Al-Ustadz Ajir Ubaidillah bersama Al-Ustadz Faris Baswedan, untuk penekanan dan pemahaman ibarat, pemahaman dalil, bagi saya ya, gak setuju gak apa-apa. Bagi saya, Ustadz Faris Baswedan dengan Ustadz Ajir Ubaidillah lebih paham konteks dalilnya. Iya jelas, karena kan di kubu yang sama. Jadi kalau orang di kubu yang sama, mau gak mau ya harus dibela. Entah membawakan dalil maudhu ataupun dalil yang dhaif, mursal, dan lain sebagainya, pasti dibela. Karena sudah sekubu, teman-teman. Dan ketika orang-orang NU pun, santri-santri NU, kiai-kiai dari NU, memberikan berbagai macam reaksi bahwa bahkan seperti Kiai Nur Ihya, mungkin mau mengatakan juga Kiai Nur Ihya sekubu dengan Heri Pras, padahal jelas beliau NU Tulen. Tapi menyatakan skor dialog dimenangkan tim Heri Pras, meskipun saya tidak bangga dengan hal itu. Karena apa? Masing-masing pihak punya persepsi masing-masing. Tapi di sini bisa kelihatan jelas ketika mereka mendialogkan tentang Nabi, bahwa kita buru-buru ingin hadir di kajiannya Habib. Mereka menganggap itu adalah suatu keridhaan dari Nabi SAW kepada ilmu sang Habib, sampai membawakan kisah fulan. Padahal kalau kita melihat, misalkan ya, kita melihat ibu-ibu buru-buru bawa tas belanjaan, mau pergi ke pasar. Kira-kira pergi ke pasar ngapain? Mau disco, mau nyanyi, atau mau pergi ke maulid Nabi? Tentunya tidak, pasti ingin belanja, teman-teman. Dan begitu pun dengan Nabi yang diceritakan, terburu-buru bawa kitab, ingin hadir di kajian atau pelajaran nahunya Habib. Jelas ingin belajar, karena ingin menghadiri pelajaran. Tapi ya sudah, karena mereka membela, mau bagaimanapun harus dibela. Dan sekarang, seperti itu juga. Gus Wafi memberikan pernyataan bahwa kami hanya mengartikan atau beragama modal terjemahan. Jadi semua orang-orang salafi dari Mekah, Madinah, di Amerika, di Indonesia, di Mesir, dan lain sebagainya, semua bermodal terjemahan. Nggak benar-benar memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis secara bahasa. Coba kita dengar. Sedangkan Mas Heri Pras dengan teman-teman itu pada level menerjemah. Jadi levelnya itu masih menerjemah, bukan paham konteks. Maka dari itu para ulama kan memberikan kita kado untuk belajar usul fikih. Ya, jadi si paling usul fikih aja mereka, teman-teman.
Jadi seolah-olah ulama-ulama salafi yang kalian teriak-teriaki Wahabi itu tidak paham usul fiqih, tidak paham balaghah, tidak paham nahwu, tidak paham saraf dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ya mereka sendiri yang si paling paham. Syaitan dengan Wahabi ini sama pekerjaan. Itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Eri, akan semakin kacau. Ente juga sesat. Presiden goblok, goblok. Mari kita sebut PBB anjing. Setuju anjing. Untuk adalah anjing. Bapak Ibu kalian anjing. Ini kan lucu ya, ketika kita menanggapi fenomena seperti ini, orang-orang ya mungkin karena Heri Pras masih baru belajar. Ini Heri Pras masih baru belajar nih untuk bisa bahasa Arab. Masih belajar, proses belajar. Nanti ketika sudah bisa bahasa Arab, perlu tingkatan lagi, satu tingkat lagi untuk bisa bahasa Arab gundul. Iya, ketika kita bisa ini, bisa itu, nanti juga akan dicela lagi teman-teman. Pas masih kurang nih, kurang begitu. Pokoknya mereka akan punya 1001 alasan untuk membenarkan argumen mereka ketika membela habaib. Lanjut dulu. Di setiap ibarat itu memang akan berbeda-beda. Sehingga yang perlu kita garis bawahi teman-teman, ini bukan debat, ini bukan debat. Ini adalah dialog, santun, mengedepankan akhlak, ya. Jadi adab yang dikedepankan, dan ini antara sesama umat Rasulullah SAW. Bukan antara bainal kafir wal mu'min, antara perdebatan orang kafir dengan dipertahankan. Kalau saya nggak gitu, kalau saya nggak gitu teman-teman. Saya sampai mikir, ini kalau saya ya langsung jediar, selamat datang di kebenaran, begitu. Jadi karena terlalu banyak celah ya dari Mas Heri Pras dan teman-teman itu, terlalu banyak celah untuk bisa dibantah. Sehingga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semoga ukhuwah Islamiyah semakin erat dalam segi perdiskusian sama, beksor dengan sahabat. Dalam hal urusan agama kita pasrahkan kepada ahlinya. Kalau kita sakit gigi, datangnya ke dokter gigi, bukan ke tukang tambal ban. Kalau mobil kita rusak bannya, ya kalau kita mau tanya agama, ya kalau kita punya pertanyaan perihal agama, ya mungkin datangnya ke Habib, yang dimana Habib cerita Mi'raj 70 kali ini itu. Ya banyak dongeng memang. Jadi kita datang ke tukang dongeng, tukang dongeng yang menceritakan khurafat dari golongannya sendiri. Oh, golongannya sendiri bisa begini, bisa begitu, ngusir malaikat, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Datanglah ke tukang tambal, bandingkan dengan para ulama yang sudah bukan nerjemah. Kalau nerjemah, saya kira belajar bahasa Arab juga udah oke. Dalil saya kira jauh Ustadz Faris Baswedan dengan Ustadz Ajir jauh lebih menguasai, paham ya. Bukan nerjemah, kalau nerjemah saya kira belajar bahasa Arab juga udah. Tapi diterjemahkan kemarin. Ketika dialog, semua dalil yang dia bawakan diterjemahkan bahwa kata ulama ini begini pakai bahasa Indonesia. Jadi begini teman-teman, ketika orang ingin mendakwakan agama ini kan nasihat. Agama ini kan nasihat. Kalau kita ingin menyampaikan nasihat, sampaikanlah nasihat itu sesuai dengan bahasa yang ada di sekitar. Kalau memberikan pelajaran, pendidikan, orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura, kita bisa bahasa Arab. Sedangkan audiensnya belum bisa bahasa Arab. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus pidato dengan bahasa Arab, atau pidato dengan bahasa Filipin, atau berpidato dengan bahasa Jepang? Sedangkan audiensnya orang-orang Jawa, Madura. Jadi ya memang banyak kesimpang siuran, apalagi mengingat Gus Wafi juga menyatakan yang membuat saya semakin geli dan tertawa ketika beliau mengucapkan hadis dhaif lebih utama, lebih afdol atau lebih apa itu bahasanya daripada Al-Quran secara terjemahan. Saya katakan hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren
daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Jadi tidak boleh teman-teman kita berbahasa Madura. Kita tidak boleh menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Madura. Jadi biar orang-orang tuh semua orang belajar bahasa Arab semua, ngomong bahasa Arab. Mungkin begitu. Ya gak ada salahnya. Cuman kan tidak semua orang fasih bisa berbahasa Arab. Dan ini suatu kecacat logikaan ketika dia menyampaikan hadis yang tidak ada sangkut pautnya dengan berbahasa Arab, tapi disangkut-sangkut pautkan. Seperti ini. Di dalam hadis sahih dikatakan, kalau memaknai Al-Quran secara terjemahan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipahami cabang pribadi, bersiaplah tempatnya di neraka, kata Rasul. Kata Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu kan hadis tentang orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Barang siapa yang berdusta, barang siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis itu populer banget ya, hadis riwayat Bukhari nomor 1229. Sekelas Gus Wafi pasti tahulah hadis ini, tapi mungkin karena memang sudah nggak ada cara lagi untuk melakukan pembelaan, ya sudah pakai hadis itu tapi dipelintir gitu. Padahal itu bukan hadis untuk memahami Al-Quran secara terjemahan. Tapi barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka persiapkan tempatmu di neraka. Itu terjemahannya. Bukan berbicara siapa yang menerjemahkan Al-Quran maka masuk neraka. Aduh Gus Wafi, Gus Wafi. Antum orang Indonesia, dan pasti ketika mendidik bangsa Indonesia, pasti antum menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Kalau antum nyerocos pakai bahasa Arab, dan audiens anda itu orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, yang belum bisa berbahasa Arab, maka apa gunanya nasihat agama? Yang mendengarkan tidak akan faham apa yang anda sampaikan.